Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah masuk di pembelajaran pertama ke semester 2. Nah, yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini adalah tentang sistem persamaan linier dua variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLDV. Kan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang persamaan garis lurus. Nah, ini tuh persamaan garis lurus itu berkaitan dengan SPLDV. Jadi kita cari perbedaannya ya. Sebelumnya Ibu punya ilustrasi. Jadi misalkan ada sebuah toko yang menjual ada sebuah toko, kemudian ada anak, misalnya Ani gitu ya. Nah, Ani itu beli 3 buah jam beker dan 1 buah kacamata. Nah, kemudian dia nggak tahu nih harganya berapa. Pokoknya di kasir itu disuruh bayar 70.000. Ternyata setelah Aninya pergi, kemudian ada lagi anak namanya misalnya Benny. Nah, Benny itu juga datang ke toko yang sama di saat yang sama. Maksudnya saatnya yang hampir bersamaan. Kemudian dia cuma beli 1 jam beker dan 2 kacamata. Nah, ternyata Benny ini juga nggak tahu harga masing-masingnya. Jadi jam bekernya berapa, kacamatanya berapa juga, nggak tahu. Pokoknya dia suruh bayar 65.000. Nah, kemudian gimana caranya supaya Benny dan Ani ini tahu harga masing-masing per itemnya gitu. Jadi karena mereka nggak tahu per itemnya, dia cuma tahu jumlahnya aja, itu kan susah ya kalau dia nggak tahu ilmu matematikanya. Nah, ternyata masalah mereka itu bisa diselesaikan dengan sistem persamaan linier dua variabel ini gitu. Nah, nanti coba kalian bantu ya, kalian bantu Ani dan Benny untuk tahu harga jam bekernya berapa dan harga kacamatanya berapa. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu. Tadi kan si Ani itu beli 3 jam beker dan 1 buah kacamata. Kemudian bisa dimisalkan jadi bentuk matematikanya itu, misal jam bekernya itu X, kemudian kacamatanya itu Y. Jadi 3X ditambah Y. 3X ditambah Y, tadi kan harganya 70.000. Berarti 3X ditambah Y sama dengan 70.000. Kemudian yang si Benny. Benny itu beli 1 jam beker dan 2 kacamata. Tadi jam beker dimisalkan dengan ya X. Kemudian yang kacamata dimisalkan dengan Y. Jadi X ditambah 2Y sama dengan 65.000. Nah, jadi ini bentuk matematikanya. Bisa diselesaikan. Ini kalian simpan dulu karena kalian belum belajar cara penyelesaiannya. Jadi ini kalian ingat-ingat dulu dua persamaan ini. Kemudian kita akan belajar tentang pengertiannya dulu. Persamaan linier dua variabel. Nah, persamaan linier dua variabel itu adalah bentuk yang mengandung dua variabel. Jadi ada dua variabel bisa X dan Y. Yang bentuk umumnya sih X dengan Y ya. Jadi A, B, C itu bisa diganti dengan sembarang bilangan, tapi X dan Y-nya itu akan tetap huruf. Jadi ada 2 huruf, kemudian bilangannya terserah. Jadi ada A, B, C itu bilangan real. Terserah kalian mau ganti dengan bilangan berapapun, yang penting bilangan real. Jadi bilangan real itu bilangan yang kita tahu selama inilah. Jadi bilangan yang kayak 1, negatif 1, bahkan pecahan itu juga termasuk bilangan real. Kemudian A dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0, karena kalau A-nya 0, nanti kan 0x. Jadinya kan tidak ada x-nya ya. 0 dikali berapapun kan hasilnya 0. Nah, maka dari itu A dan B-nya tidak boleh 0 supaya x dan y-nya itu tetap ada. Gitu. Kemudian yang X dan Y-nya itu tidak berada di dalam tanda akar. Jadi bukan akar X atau akar Y. Dan juga pangkat dari X dan Y-nya itu adalah 1, tidak boleh pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini itu persamaan linier. Kalau persamaan linier itu persamaan yang berpangkat 1. Kemudian X dan Y-nya itu juga bukan merupakan sebagai penyebut. Jadi kalau misal bilangan A, B-nya itu pecahan boleh, asalkan X dan Y-nya itu ada di pembilangnya, tidak boleh sebagai penyebut. Gitu. Nah, kemudian persamaan linier itu bisa diselesaikan. Jadi ada penyelesaiannya. Penyelesaian itu maksudnya apa ya? Jadi kalau ada sebuah persamaan, ini Ibu kan kasih satu contoh persamaan X ditambah Y sama dengan 7. Nah,
Yang merupakan penyelesaian adalah bilangan yang kalau kita ganti ke dalam sini itu menghasilkan persamaan yang benar. Contoh, misal Ibu ganti X-nya itu 1 dan Y-nya itu 6. 1 ditambah 6 kan sama dengan 7. Maka dari itu, ketika X-nya 1 dan Y-nya sama dengan 6, itu merupakan penyelesaian. Jadi penyelesaiannya itu bisa 1, 6. Maksudnya X-nya 1, Y-nya 6. Kemudian bisa juga 2, 5. X-nya 2, Y-nya 5. Itu juga merupakan penyelesaian. Kenapa? Karena 2 ditambah 5 itu hasilnya juga sama dengan 7. Atau 7 sama dengan 7 itu kan merupakan persamaan yang benar. Kemudian ketika X-nya 3, Y-nya 4, itu juga merupakan persamaan. Nah, atau negatif juga bisa, bilangan negatif. Negatif 1, X-nya negatif 1, Y-nya 8. Itu juga merupakan penyelesaian. Ketika pecahan pun juga bisa sebagai penyelesaian. Negatif 3/2 ditambah 17/2 itu sama dengan 7 kan? Berarti ketika X-nya sama dengan negatif 3/2 dan Y-nya 17/2 itu merupakan penyelesaian. Nah, kesimpulannya apa? Ternyata penyelesaian dari persamaan linear dua variabel itu ternyata banyak sekali. Kalian bisa memasukkan, terserah kalian, sebanyak-banyaknya bilangan. Jadi kalau misal X-nya kalian masukkan 1, tinggal nanti cari pasangannya yang bisa menghasilkan 7. Kalau X-nya 2, tinggal cari pasangannya yang sama dengan 7, kan gitu. Jadi penyelesaian dari persamaan linear dua variabel, ingat ya, cuman persamaan, bukan sistem persamaan. Nanti kan yang akan kita pelajari kan ada persamaan linear dua variabel, ada juga sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau cuman persamaan untuk I. Persamaan itu artinya cuman satu persamaannya. Jadi penyelesaiannya itu ada tak hingga banyaknya. Saking banyaknya itu sampai dibilang tak hingga gitu. Kemudian nih, jadi persamaan linear dua variabel mempunyai penyelesaian yang tak hingga banyaknya karena tidak bisa dihitung saking banyaknya. Setiap penyelesaian dapat disusun dalam bentuk pasangan bilangan real berurutan. Pasangan bilangan real berurutan itu maksudnya X dan Y-nya itu harus berpasangan. Jadi kalau X-nya 1 tadi berarti pasangannya adalah 6. Kalau X-nya 2 pasangannya adalah 5. Jadi harus berpasangan dan harus urut. Kalau yang disebut pertama X, maka yang kedua Y. Dan seterusnya, untuk pasangan-pasangan yang selanjutnya harus urut, nggak boleh Y dulu terus X, kemudian pasangan yang selanjutnya X dulu baru Y gitu ya. Jadi harus berurutan dan berpasangan. Nah, kemudian ada contoh gini nih. Apakah 3,4 merupakan penyelesaian dari persamaan 2X ditambah Y sama dengan 7? Nah, 3,4 itu artinya yang disebut duluan tuh X-nya. X-nya 3, Y-nya 4. Apakah dia itu merupakan penyelesaian? Maka tinggal kalian masukkan ke persamaan ini atau disubstitusikan. Ini kan 2X ditambah Y. 2X itu artinya 2 dikali X. Berarti kan X-nya tadi 3. 2 kali 3 itu 6, ditambah Y-nya 4. 6 ditambah 4 sama dengan 7. Apakah benar? 6 ditambah 4 kan 10. Kemudian harusnya sama dengannya kan 7. Ternyata 10 sama dengan 7 itu merupakan pernyataan yang salah. Oleh karena itu, 3,4 itu bukan merupakan penyelesaian dari persamaan 2X ditambah Y sama dengan 7. Gitu. Jadi, yang merupakan penyelesaian itu adalah pasangan yang menghasilkan pernyataan yang benar saja. Kalau pernyataannya ternyata bernilai salah, berarti dia bukan penyelesaian. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, kemudian, ini contoh yang kalau persamaan linear dua variabel. Jadi, cuman hanya ada satu persamaan aja. Jadi, contohnya yang 3X ditambah Y, 3 jam beker ditambah 1 kacamata sama dengan 70.000. Bisa juga untuk persamaan yang lain itu tentu pakai huruf yang lain atau variabel yang lain. Misal guntingnya ini Ibu misalkan dengan huruf A, kemudian kalkulatornya Ibu misalkan dengan huruf B. Jadi A ditambah 3B itu sama dengan 75.000. Nah, ini bisa kalian cari penyelesaiannya, terserah kalian. Misal kalian buat harga jam bekernya itu 10.000. Misal jam bekernya 10.000, berarti kan 3 dikali 10.000 kan 30.000. Tinggal cari harganya kacamata, gimana caranya? Ya tinggal, ini kan udah 30.000, ini ditambah berapa biar hasilnya 70.000 gitu. Jadi 30 ditambah 10 ribuan, harga jam bekernya 10 ribuan, kemudian harga kacamatanya 40.000. Atau kalau kalian merasa, kayaknya bukan 10.000 harga jam bekernya, kayaknya jam bekernya 20.000 gitu.
Kalau harga jam bekernya kalian buat 20.000, 20, 20, 20, jadi kan 60.000. Berarti harga kacamatanya 10.000. Jadi penyelesaiannya tuh ada banyak banget, tak terhingga banyaknya. Terserah kalian mau berapa, mau kasih harga berapa gitu penyelesaiannya. Sama juga halnya dengan yang ini. Guntingnya misal kalian kasih harga 50.000, jangan. Guntingnya kalian kasih harga 60.000 misal, wah mahal banget ya. Guntingnya 60.000, berarti sisanya kan 15.000. 15.000 itu dapat kalkulator 3, berarti kalkulatornya harganya 5.000-an gitu. Asalkan harganya masuk akal ya nggak apa-apa ya. Kalau itu tadi kan kayaknya nggak masuk akal. Intinya adalah yang akan Ibu tekankan di sini, kalau persamaan linear dua variabel dan persamaannya hanya satu, itu dia punya penyelesaian yang tak hingga banyaknya. Oke, sekarang kita masuk ke sistem. Kalau sistem, itu artinya tidak hanya satu yang dibicarakan. Sistem, misal kalian belajar di IPA, sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan manusia itu kalian tidak hanya membahas mulutnya saja, atau ususnya saja, atau lambungnya saja, tapi kalian sudah berbicara tentang keseluruhan. Semuanya itu termasuk dalam sistem. Sama juga di matematika itu ada sistem persamaan linear dua variabel. Artinya, ada dua persamaan yang saling berhubungan. Jadi hasilnya X-nya di sini itu juga harus penyelesaiannya yang di persamaan yang pertama itu juga harus sama dengan penyelesaian di persamaan yang kedua karena mereka itu saling berhubungan. Contohnya yang awal-awal tadi yang kita bicarakan Ani sama Benny tadi, harganya kan pasti sama. Dia ada dua persamaan, ada dua anak yang beli, kemudian harganya sama. Nah, itu termasuk sistem persamaan linear dua variabel. Jadi persamaannya itu ada dua dan saling berhubungan. Maka dia membentuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk mencari penyelesaiannya, kalau sistem persamaan linear dua variabel itu penyelesaiannya itu yang paling umum penyelesaiannya tuh hanya ada satu buah penyelesaian. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa itu sudah pasti itu. Tidak seperti yang hanya persamaan saja yang penyelesaiannya ada banyak. Kalau yang sistem itu penyelesaiannya ada satu. Contohnya ini. Kemudian untuk mencari penyelesaiannya, kalau yang tadi kan dengan cara mencoba-coba. Nah, kalau yang ini, kalau kalian mencoba-coba mungkin akan lama. Jadi kalian bisa pakai yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga adalah metode campuran, eliminasi sekaligus substitusi. Contohnya seperti ini ya, untuk penyelesaian yang metode eliminasi. Nah, ini sistem ya. Jadi, ciri-cirinya sistem itu biasanya dia ada di kurung kurawal, kemudian ada dua persamaan. Persamaan yang pertama 7x dikurangi 5y sama dengan 11. Persamaan yang kedua 3x ditambah 4y sama dengan 17. Nah, kalau eliminasi itu kayak kalau kalian biasa lihat Hafid Indonesia atau acara-acara apa biasanya kalau keluar itu kan berarti dieliminasi. Maksudnya dia digugur gitu kan, dikeluarkan. Sama seperti ini. Jadi kalian karena ini ada dua variabel, salah satunya itu dihilangkan dulu atau gugur atau dihapus gitulah. Caranya gimana? Kan nggak mungkin kalau langsung menghapus. Jadi ini kan ada 7x dikurangi 5y sama dengan 11. Yang satunya 3x ditambah 4y. Itu kan mau cari nilai x. Berarti yang y-nya disamakan dulu biar hilang nanti. Ini kan yang satu 5y, yang satu min 5y, yang satu 4y. Jadi yang atas itu kalikan 4. Jadinya 28, kalau dikali 4 tuh berarti dari awal sampai akhir ya, dikali 4. 28x dikurangi 20y sama dengan 44. Yang bawah dikalikan 5. 3x ditambah 15x ditambah 20y sama dengan 85. Kemudian karena tandanya berlawanan, kalian tambahkan. Jadi 28 ditambah 15 kan 43. Kemudian negatif 20 ditambah 20. Negatif ditambah positif dengan bilangan yang sama, hasilnya adalah 0, 0y atau tidak perlu ditulis. Jadi 43x sama dengan jumlahnya ini 129. Maka untuk mencari nilai x-nya tinggal kalian bagi 43, jadi x-nya adalah 3. Nah, kan sudah dapat nih x-nya 3. Karena metodenya eliminasi,
Berarti kalian lakukan hal yang sama untuk mencari nilai yang Y. Tadi kan untuk mencari nilai X, disamakan yang Y-nya. Kalau mencari nilai Y, disamakan X-nya. Yang satu tadi kan 7X dikurangi 5Y, yang satunya 3X ditambah 4Y. Berarti yang 7 ini dikalikan 3, supaya hasilnya 21. Kalau yang ini dikalikan 7, biar sama. Nah, kemudian hasilnya kan seperti ini. Karena sama-sama 21 atau tandanya sama, berarti kalian kurangkan. 21X dikurangi 21X kan habis. Jadi yang tinggal yang Y-nya. Negatif 15 dikurangi 28. Hasilnya adalah negatif 43Y. Y-nya jangan lupa ya. Kemudian sama dengan, nah ini 33 dikurangi 119. Ini juga jangan lupa tanda negatifnya. Kan 33 sama 119 kan lebih besar 119. Jadi hasilnya akan negatif. Untuk mencari nilai Y, tinggal kalian bagi dengan negatif 43. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Jadi Y-nya sama dengan 2. Jadi, penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah 3,2. Artinya, 3,2 itu kalau dimasukkan ke persamaan pertama maupun maaf ya, ada iklan. Jadi, 3,2 kalau dimasukkan ke persamaan pertama maupun persamaan kedua itu akan menghasilkan pernyataan yang benar. Coba kalian cek ya nanti ya. Oke, Ibu lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini ada dua persamaan juga. Nah, persamaannya kalian amati. Ini kan 101X dan 99Y. Kemudian ternyata bilangannya dibalik, 99X dan 101Y. Kalau dikalikan, kalau mau disamakan dengan mengalikan kayak yang tadi, itu kan dikalikan dengan banyak banget ya kayak yang tadi. Nah, kalau yang tadi ini kan 7 dengan 3, berarti tinggal dikalikan dengan tuker. Jadi kalau 7 dikalikan dengan 3, kalau 3 dikalikan dengan 7. Yang untuk mencari nilai X tadi kan juga sama. Kalau 5 dikalikan 4, kalau 4 kali 5 gitu kan. Nah, kalau yang ini, kalau kalian kalikan satu-satu, maksudnya 101 dikalikan 99, kemudian yang bawahnya 99 kali 101 kan terlalu lama ya, nggak masalah. Cuman mungkin akan lama dan lebih sulit. Kalau lebih sulit itu lebih rentan untuk salah. Jadi, caranya bisa kalian langsung tambahkan. Karena ini bilangannya saling bilangannya itu kayak tuker-tukeran gitu kan, 101 99, yang ini 99 101 gitu. Kalian tambahkan aja biar bilangannya jadi cantik atau bilangannya lebih mudah dihitung. 101 tambah 99 kan 200. 99 ditambah 101 juga 200. Jadi 200X ditambah 200Y sama dengan yang ini ternyata juga cantik. 499 ditambah 501 jadi sama dengan 1000. Ini harusnya di bawah ya. Maaf, ini kayaknya tanda enternya tadi kehapus. Jadi, ini, 200X ditambah 200Y sama dengan 1000. 1000 aja ya ini ya. Kemudian, karena sama-sama bisa dibagi 200, yang ini bisa dibagi 200, ini bisa dibagi 200, ini pun bisa dibagi 200, maka Ibu bagi 200 semuanya. Jadinya X, ini dibagi 200 kan X. X ditambah Y sama dengan 5. Nah, jadi persamaan yang Ibu tandai sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian, kalau ditambah, hasilnya itu menghasilkan persamaan yang ketiga ini. X ditambah Y sama dengan 5. Coba kalau dikurang. Kalau dikurang, 101 dikurangi 99 kan 2. 99 dikurangi 101, karena 101 lebih besar, maka hasilnya negatif. 2X dikurangi 2Y. Nah, kemudian sama dengan 499 dikurangi 501, negatif 2. Karena sama-sama bisa dibagi 2, ini bagi 2, bagi 2, bagi 2. Semuanya dibagi 2. Jadinya X dikurangi Y sama dengan negatif 1. Jadi kita sudah punya dua persamaan baru. Yang pertama adalah X ditambah Y sama dengan 5. Yang kedua adalah X dikurangi Y sama dengan negatif 1. Ada dua persamaan baru. Dan persamaannya itu lebih simpel. Nah, dua persamaan baru inilah yang akan kita eliminasi seperti yang soal nomor 1 tadi. Gitu. Jadinya seperti ini. Nih, ini persamaan ini kan persamaan yang kita dapat dengan menjumlah, ini yang persamaan yang kita dapat dengan mengurang. Tinggal ditambah aja, kan ini sudah sama ya. Kalau ditambah berarti yang Y-nya yang hilang, karena Y dikurangi Y kan 0. Jadi 2X sama dengan 4.
Hasilnya adalah X-nya 2. Kalau dikurang berarti X-nya yang hilang. Kenapa? Karena Y dikurangi negatif. Min ketemu min kan jadinya positif. Jadi Y ditambah Y. Jadi 2Y sama dengan 6. Y-nya, ini salah juga ya. Ini harusnya Y. Y sama dengan 6 per 2. Jadi Y-nya 3. Nah, kemudian jadi penyelesaiannya adalah X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 3 atau 2,3 sebagai pasangan bilangan berurutan. Itu juga masih dalam pembahasan metode eliminasi ya. Nah, contohnya yang ini juga. Ini sama seperti yang soal yang pertama tadi. Langsung dikalikan. Karena gini ya, karena kan mau cari nilai X-nya. Nah, ternyata 3 sama 9 itu adalah bilangan yang berkelipatan. 9 itu kan kelipatannya 3. Jadi yang dikalikan tinggal yang 3-nya aja. 3 biar jadi 9 juga. Jadinya 9X dikurangi 6Y sama dengan 24. 9X dikurangi 6Y sama dengan 20. Nah, kemudian dikurangkan. Ini ternyata habis, yang ini ternyata habis. Nah, 0 sama dengan 4. Nah, kok udah menghasilkan pernyataan yang salah, maka artinya adalah sistem persamaan tersebut tidak punya penyelesaian. Jadi, setelah dikurang, ternyata salah. Kan X dan Y-nya sudah habis. Sudah gitu menghasilkan pernyataan yang salah. Kan gitu. Kalau X dan Y-nya sudah habis dan menghasilkan pernyataan yang salah, maka sistem persamaan tersebut tidak punya penyelesaian. Jadi, mau dicoba sampai berapapun, itu tidak mungkin ada X dan Y yang memenuhi dua-duanya. Mungkin salah satu, tapi tidak keduanya. Jadi, tidak ada X dan Y yang bisa benar untuk dua persamaan ini. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan sistem persamaan tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Oke, yang kedua, kita masuk ke metode substitusi. Kalau eliminasi tadi menghilangkan salah satu, kalau substitusi itu adalah mengganti atau memasukkan satu variabel ke variabel yang lainnya. Jadi, contohnya ini ada dua persamaan, 4X ditambah 3Y sama dengan 24, dan 3Y dikurangi 2X sama dengan 6. Nah, coba dari persamaan yang pertama, yang atas ini, kalian cari Y-nya itu sama dengan berapa sih? Jadi kan tinggal pindah aja ya. Jadi di sini tinggal Y aja. 3Y, misal 3Y sama dengan 24, 4X-nya dipindah ke sini. 24 dikurangi 4X. Nah, supaya jadi Y saja, berarti kan dibagi 3. Y sama dengan 24 dikurangi 4X per 3. Jadi kita punya dari persamaan 1, Y itu adalah 24 dikurangi 4X sama dengan E per 3. Nah, kemudian substitusi itu artinya tadi apa? Memasukkan atau mengganti. Kita kan juga punya persamaan yang kedua. 3Y dikurangi 2X sama dengan 6. Ya, tinggal kita ganti Y-nya yang ini dengan Y yang kita punya. Y-nya kan 24 dikurangi 4X per 3. Diganti aja di sini. 3Y kan artinya 3 kali Y. Berarti dikalikan 3 dikali 24 dikurangi 4X per 3 dikurangi 3X sama dengan 6. Nah, tinggal dikalikan karena ini kebetulan penyebut dengan pengalinya sama, tinggal biasanya kita bilang coret-coret gitu ya. Jadi 24 dikurangi 4X dikurangi 3X sama dengan 6. Terus dihitung deh, min 4, min 3, kayaknya salah deh ini. Harusnya 7 ya. Min 4, min 3, X, min 6X, sama dengan 6 dikurangi 24. Iya. Oke. Ini kayaknya ada yang salah, tapi kita anggap ininya 2 aja ya. Ini yang salah. Harusnya 2. Ternyata ini salah ketik. Berarti ini harusnya 2 ya. Ini harusnya 2 juga. Nah, ternyata jawabannya betul. Jadi 24 dikurangi 6X, ya kan? 24 dikurangi 6X sama dengan 6. Nah, 24-nya pindah ke sini. Jadi min 6X sama dengan 6 dikurangi 24. Min 6X sama dengan min 18. Jadi X-nya adalah 3. Tuh. Maaf ya, ini kayaknya salah. Jangan ditiru ya kalau salah. Tuh.
Jadi X-nya adalah 3. Karena kalian sudah punya X-nya sama dengan 3, tinggal dimasukkan ke persamaan yang terserah, mau persamaan yang pertama atau yang kedua. Ternyata Ibu masukkan ke persamaan yang ketiga. Nah, Y tadi kan 24 dikurangi 4X per 3. Nah, X-nya kan tadi sudah dapat X-nya 3. Berarti ya tinggal diganti di sini X-nya 3. 24 dikurangi 4 kali 3 itu 12. 24 kurangi 12 per 3. 24 kurangi 12 itu 12. 12 per 3 hasilnya adalah 4. Jadi, kan sudah punya tadi X-nya 3 dan Y-nya 4. Berarti penyelesaian dari sistem persamaan itu adalah 3,4. Gitu. Nah, untuk yang metode campuran itu sebetulnya adalah kombinasi dari substitusi dan eliminasi. Kalau eliminasi tadi kan kayak murni dihilangkan satu-satu. Setelah dapat X-nya ini, nah ini ya, setelah dapat X-nya 2, terus eliminasi lagi. Gitu kan. Kalau substitusi juga sama kan. Setelah dapat X-nya 3, kemudian dimasukkan lagi. Nah, kalau campuran, itu setelah kalian eliminasi, biasanya itu eliminasi dulu baru substitusi. Setelah eliminasi dapat 2, itu nggak perlu dikurang lagi, tapi langsung dimasukkan. Kan X-nya tadi 2 ya. Langsung dimasukkan ke salah satu persamaan. Itu kan substitusi. Jadi misal 2 ditambah Y sama dengan 5. Jadi 2 ditambah berapa yang hasilnya 5? Y-nya adalah 3. Jadi metode campuran itu tinggal dikombinasikan. Asalkan kalian paham substitusi dan eliminasi, insya Allah bisa mengerjakan yang metode campuran. Maka dari itu, yang metode campuran, coba kalian pelajari dulu, kemudian kalian kerjakan latihan soal. Kalau kalian sudah paham, atau kalau kalian belum paham, nanti akan Ibu jelaskan lagi. Gitu. Karena untuk menyingkat biar videonya nggak terlalu panjang, jadi langsung Ibu kasih latihan soalnya. Ini coba kalian kerjakan semuanya ya. Untuk yang latihan 5.1 itu halaman 103. Latihan 5.1 halaman 103 nomor yang 1G dan 2H. Itu gampang banget sebetulnya. Kemudian yang latihan 5.2 itu baru yang menghitung. Iya. Latihan 5.2 nomor 5. Keliru. 5.3 ya harusnya ya ini ya. Latihan 5.3. Latihan 5.3 nomor 5. Bentar. Betul. Bentar. Gini. Kalian yang mendengarkan ini harusnya lebih paham ya. Ini latihan 5.2 nomor 5. Yang nomor 11A, 11J itu adalah latihan 5.3. Yang ini. Ibu coret-coret di sini ya. Nih. Ini adalah yang latihan 5.3. 5.3. Oke. Jadi 5.1 nomor 1G2H, 5.2 nomor 5 saja, dan 5.3 nomor 11A, 11J, 14, dan 15B. Tuh. Oke, Ibu akhiri ya. Ibu minta maaf kalau banyak salah ketik atau banyak salah ucapan. Kalau misalnya kalian bingung, kemudian bilangnya gini, terus gini gitu, tolong kalian tanyakan nanti supaya Ibu bisa meralat di grup atau di teman-teman kalian yang lain gitu. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.